dari kelas BKB dengan NIM 21040450108. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu yang pertama membangun hubungan dengan konseling. Topik yang kedua yaitu berlaku verbal dan non-verbal konselor. Nah, baik sobat BK sekalian, mari kita menyimak secara lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Baik, sobat BK sekalian, nah di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara kita sebagai seorang konselor menciptakan hubungan dengan konseling. Nah, perlu sobat BK ketahui bahwasannya menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan konseli merupakan langkah awal dari keberhasilan proses konseling. Nah, hubungan yang baik antara konseli itu sangat penting dan harus kita jaga dalam proses konseling, baik itu konseling perorangan maupun konseling kelompok. Nah, sobat BK sekalian, perlu diketahui bahwasanya ada langkah-langkah yang harus diciptakan dalam membuat hubungan yang baik dengan konseling. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, kita harus menerima konseli secara ikhlas. Nah, menerima konseli secara ikhlas itu, konselor harus menerima konseli secara ikhlas dan menerima apa adanya tentang konseli. Konselor juga harus menunjukkan sikap yang ramah serta bersahabat kepada konseli. Jauhkan yang namanya sikap yang cemberut atau sinis begitu, apalagi sikap yang berkuasa. Nah, yang kedua, kita harus menemukan kepercayaan konseli atau menemukan kepercayaan terhadap konselor. Merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli, teman sobat BK. Nah, dalam diri konseli juga harus kita tanamkan pandangan bahwa kita sebagai seorang konselor itu dapat membantu memecahkan masalah mereka atau masalah konseli. Konseli juga hendaknya berpandangan bahwa konselor akan berbuat untuk kebaikan mereka. Nah, konseli juga harus percaya bahwa asas kerahasiaannya itu dijaga dan dijamin. Nah, maksudnya di sini tidak ada satupun orang yang akan diberitahu seandainya hal-hal yang merupakan rahasia itu diceritakan. Nah, sobat BK, adapun cara untuk menemukan kepercayaan konseling kepada konselor yaitu yang pertama, pada awal konseling kita itu harus yang namanya berkata atau mengucapkan kalimat, kamu tidak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan masalahmu kepada saya karena saya akan membantu untuk menjaga kerahasiaan masalah tersebut atau kerahasiaannya akan dijamin. Yang kedua, sobat BK, kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Di situ kita berkata untuk membantu mereka untuk menghadapi masalahnya. Yang ketiga, saya memanggil kamu ke sini untuk membahas masalah atau untuk kebaikan kamu. Nah, di situ kan kadang-kadang siswa atau konseli itu tidak menyadari bahwa ia bermasalah bagi sekolahnya, misalnya seperti siswa yang merokok, prestasi belajarnya rendah, dan sering bolos. Nah, yang ketiga sobat BK, yaitu mewujudkan keterbukaan diri dalam proses konseling. Nah, di sini kadang-kadang juga ada konseli yang tidak terbuka. Ada yang menutupi keadaan yang sebenarnya. Seperti bila hal tersebut terjadi, maka proses konseling itu akan menjadi sulit. Nah, di sini sering terjadi yang namanya kesalahpahaman. Dan pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman terapi yang diberikan begitu. Nah, cara untuk mewujudkan keterbukaan dari konseling yaitu dengan perkataan yang pertama itu kita dapat berkata, saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, sobat BK, kita dapat berkata bahwa saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini bermanfaat. Jika masih ada yang ditutupi atau menyebutkan yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kita ini tidak ada manfaatnya. Nah, sebaiknya jika tidak mengatakan yang sebenarnya, maka persoalan akan mudah menyelesaikannya. Itu yang dapat kita katakan dalam melakukan proses konseling atau menciptakan hubungan dengan konseling. Baik,
Sobat BK sekalian, nah di sini saya akan membahas tentang bagaimana membangun hubungan antara konselor dan konseli. Dalam membangun hubungan tersebut, itu tidak terlepas dari bagaimana cara seorang konselor membuka percakapan terhadap konseli. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang makna dari hubungan konselor dan konseli, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membangun suasana hubungan tersebut. Nah, Sobat BK sekalian, antara lain hal-hal tersebut meliputi yang pertama, kita harus menyambut konseli. Nah, di sini kita menyambut konseli sebagai tanda kita senang menerima kedatangannya. Misalnya, kita dalam menyambut konseli menggunakan kata-kata mari, Marina, silakan Ki duduk dan lain-lainnya. Dan kemudian kita juga memberikan minum atau makanan jika ada. Nah, bila konseli merasa kurang aman atau terganggu, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hubungan kita antara konseli dan konselor, karena hal tersebut itu perlu adanya persiapan agar konseli merasa lega dan merasa bebas untuk berbicara. Begitu juga bila kita kedatangan atau menemui seseorang. Nah, Sobat BK sekalian juga harus perlu tahu bahwa hati kita itu harus bersuka cita bila bertemu dengan konseli atau saat kita mengadakan percakapan dengan konseli tersebut. Yang kedua, yang harus kita perhatikan yaitu dalam membangun hubungan, misalnya jika kita mengetahui seseorang itu suka memancing atau suka membaca, kita tanyakan keadaan sewaktu dia membaca atau memancing, atau melakukan hal-hal yang dia sukai seperti hobinya. Nah, hal-hal lain itu tentu dapat disesuaikan oleh seorang konselor dengan hobi atau kesibukan si konseli setiap harinya, atau juga kita bisa bertanya terkait dengan kesehatannya dan lain-lainnya. Jangan pernah menanyai konseli dengan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, atau yang disebut dengan pertanyaan tertutup, karena percakapan kita itu bisa berkembang atau terbuka. Jadi kita harus menggunakan pertanyaan yang terbuka. Oleh sebab itu, harusnya sebagai seorang konselor kita memakai pertanyaan yang terbuka agar konseli terbuka dan bebas berbicara. Di dalam saat-saat yang tepat, kita juga bisa berkata, misalnya, saya senang bila Ananda membicarakan sesuatu hal tentang keluarga Ananda, begitu. Kita juga berkata, saya juga turut prihatin tentang apa yang Ananda telah ungkapkan. Contohnya, saya turut prihatin Ananda telah tertangkap, ada hal-hal buruk menimpanya, begitu. Nah, bila misalnya memang ada kejadian seperti itu, maksudnya begitu. Yang hal ketiga yaitu kita harus menguatkan konselor. Konselor perlu menguatkan atau mendorong si konseli untuk mereka itu bisa bebas dan berbicara. Berikan perhatian penuh kepadanya. Kita juga sebagai konselor tidak bertugas untuk mengendalikan konseli, berbeda dengan metode direktif atau transparency. Nah, akan kita biarkan dia untuk berbicara. Bahayanya seringkali sebagai pelayan khusus atau pemberi nasihat itu kita kadang terkecoh akan hal-hal tersebut. Sobat BK perlu ketahui bahwa yang penting ialah kita mendorong si konseli untuk bisa berbicara, juga agar mereka tidak ada kesan bahwa kita memaksa konseli dalam memberikan nasihat-nasihat tersebut. Yang keempat, Sobat BK, yaitu tanda-tanda konselor mendengarkan dengan baik. Kita berikan perhatian penuh kepada konseli atau yang bersangkutan. Antara lain itu kita bisa memandang konseli. Jika tidak demikian, itu berarti kita tidak memperhatikan atau membuat dia merasa tidak diperhatikan. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun hubungan antara konselor dan konseli. Dan untuk lebih lanjut lagi akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sobat BK sekalian, pada slide kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perilaku verbal dan non-verbal konselor. Nah, perilaku verbal dan non-verbal konselor dalam situasi konseling itu bertujuan untuk meningkatkan yang namanya kualitas hubungan dengan konseling, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan yang namanya efektivitas
konseling. Nah, sobat BK sekalian, dalam setting konseling, perilaku yang bagaimana yang harus ditampilkan oleh konselor itu yang mana bisa membuat klien merasa lebih senang atau lebih terbuka serta lebih percaya dan lebih tertarik untuk mengatasi masalahnya secara tuntas dengan proses konseling. Nah, sobat BK sekalian, jenis tingkah laku yang kadang biasanya dilakukan oleh konselor yaitu yang pertama, tingkah laku responsif. Tingkah laku ini meliputi yang pertama, wajah ekspresif. Contohnya, wajah konselor itu harus selalu yang namanya ceria, ekspresif. Yang kedua, sobat BK, ditandai dengan senyuman. Dalam proses konseling kita itu harus yang namanya berikan senyuman dalam proses konseling, jangan terlalu kaku. Yang ketiga, disertai dengan gerak-gerik. Nah, gerak-gerik ini dapat membuat konseling rileks terhadap kita. Yang keempat itu anggukan. Yang kelima, titik badang itu harus condong ke depan. Dan adapun perilaku tidak responsif itu contohnya wajah tidak berekspresi, tanpa senyuman, tanpa gerak-gerik, dan tanpa anggukan kepala, serta badang agak condong ke belakang. Ini merupakan tingkah laku yang tidak responsif atau begitu teman-teman, tidak bagus digunakan. Adapun bahasanya itu ada dua macam, yaitu bahasa personal dan bahasa awan, dan pakaiannya ada yang namanya pakaian formal dan pakaian tidak formal. Nah, sobat BK sekalian, berikut perilaku konselor yang harus ditampilkan yaitu perilaku nonverbal, yang mana konselor yang bersifat positif melalui seperti senyuman atau anggukan kepala dengan kontak mata yang konstan. Adapun perilaku verbal yang negatif itu contohnya muka masam begitu, atau muka yang sering mengkerutkan dahinya, tidak senyum, mengkerutkan dahi, masam, dan menggelengkan kepala dan kontak mata yang tidak stabil, serta terkadang mengesan mencibir begitu. Nah, sobat BK, kualitas hubungan konselor dengan konseling yang kurang baik jika konselor itu bersandar atau melipat tangannya, itu tidak boleh. Nah, ada juga gelisah, kita tidak boleh yang namanya menampilkan sikap gelisah, melihat jauh atau sering melihat jam. Nah, itu termasuk perilaku yang negatif. Sobat BK sekalian, untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling itu, konselor dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, merespon dengan kata-kata pendek, misalnya teruskan, lalu bagaimana, itu teman sobat BK. Yang kedua itu merefleksikan kata-kata lain tetapi maknanya sama. Contohnya itu, jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur, begitu sobat BK. Yang ketiga itu ada yang namanya penghargaan positif. Contohnya, saya pikir gagasan kamu itu cukup. Nah, untuk menilai tingkah laku nonverbal konselor, ahli berpendapat LDDK tahun 1980 mengajukan kriteria yang hampir sama dengan diusulkannya dari Barak DDK tahun 1982. Itu sebagai berikut. Yang pertama, kontak mata. Nah, ada kontak mata itu yang melihat terus atau hanya melihat sekilas. Nah, yang kedua itu sobat BK ada yang namanya senyum. Senyum dengan senyuman atau tanpa senyuman, tepat waktu atau tidak tepat waktu. Yang ketiga, teman-teman, ada yang namanya anggukan kepala. Nah, ada yang dengan anggukan kepala dan ada yang tanpa anggukan kepala, seperti pura-pura spontan atau tidak spontan. Nah, yang keempat itu ekspresi wajah. Ada yang namanya ceria, lesu, ada yang memperhatikan, ada yang tidak memperhatikan. Yang kelima itu gestur atau gerak-gerik begitu. Ada yang dengan gerak-gerik, ada yang tanpa gerak-gerik, ada yang dinyatakan, ada yang tanpa dinyatakan. Yang keenam, suara. Ada yang suaranya lembut, ada yang suaranya tersendak-sendak. Nah, yang ketujuh ada badan. Ada
ada badan yang rileks, ada juga yang kaku. Nah, ada yang mendekat, ada juga yang menjauh. Itulah tadi berlatih verbal dan non verbal yang dapat saya sampaikan.